Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa tercurah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami memohon ampunan, pertolongan, dan perlindungan hanyalah kepadanya dari kejahatan diri dan keburukan amal kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka ia telah diberikan hidayah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Shalawat, salam, dan berkah senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ampunan kepada para muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Alhamdulillah, dengan segala rahmat dan kasih sayangnya, Allah masih mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan di mana setiap amal dilipat gandakan, pintu-pintu syurga dibuka dan dosa-dosa diampuni. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa puasa diwajibkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu cara untuk mencapai ketakwaan adalah dengan memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW sendiri meningkatkan ibadahnya di waktu ini karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang amalan dahsyat di 10 terakhir bulan Ramadan, agar kita semua bisa mengamalkan ibadah terbaik di hari-hari yang penuh berkah ini. Jamaah Yarsi TV yang berbahagia, karena keistimewaan 10 malam terakhir ini, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua untuk meningkatkan ibadah lebih dari biasanya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah apabila 10 malam terakhir Ramadan telah tiba, beliau menghidupkan malam dengan qiyamul lail, membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain. Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah melebihi apa yang biasanya dilakukan dan tidak menggauli istri-istrinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ada beberapa amalan dahsyat yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan. Beberapa di antaranya adalah Ahyal Lail, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Apakah teman-teman Yarsi TV tahu bagaimana cara kita untuk menghidupkan malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Yang pertama adalah melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melaksanakan qiyam sholat malam Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Contohnya, jika biasanya kita hanya melaksanakan sholat tarawih di malam hari, maka sempatkan waktu kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malam. Kita usahakan untuk bangun di jam 2 atau di jam 3 pagi sebelum melaksanakan sahur. Selanjutnya, membaca dan juga menghatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran juga bagian dari qiyamul lail. Jika biasanya membaca 1 halaman sehari, kita bisa meningkatkan menjadi beberapa halaman agar kita bisa hatam di akhir bulan Ramadan. Selanjutnya ada melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656.
Artinya, jika kita sulit bangun malam, minimal jangan sampai melewatkan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid, agar kita tetap mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, wa aiqadha ahlah, yaitu membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain. Di 10 malam terakhir ini, Rasulullah SAW tidak hanya beribadah sendiri, tapi juga membangunkan keluarganya. Bagaimana caranya? Misalnya, jika ada anak kecil di rumah kita ajak untuk sholat tarawih bersama. Tidak perlu lama, yang penting kita ajak supaya ia terbiasa untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Kita juga bisa melaksanakan sesi murojaah atau menghafal Al-Quran bersama. Kita bisa melakukan murojaah tersebut setelah berbuka puasa atau sebelum tidur. Atau kita juga bisa mengajak keluarga untuk bersedekah bersama. Misalnya dengan menyisihkan sebagian uang untuk diberikan ke masjid atau tetangga kita yang membutuhkan. Yang ketiga adalah wajadda. Bersungguh-sungguh dalam beribadah melebihi apa yang biasanya dilakukan. 10 malam terakhir ini ibarat kelas intensif dalam ibadah seperti di sekolah atau misal di kuliah. Menjelang ujian biasanya kita sangat sibuk untuk belajar lebih giat. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Begitupun juga di Ramadan, kita harus mengejar pahalanya supaya mendapatkan pahala yang banyak. Contohnya, jika biasanya kita hanya berzikir setelah sholat, maka di 10 malam terakhir ini kita bisa memperbanyak dengan istighfar dan doa. Jika biasanya hanya membaca doa yang pendek, kita bisa menambahkannya dengan doa yang panjang, dengan penuh harap agar Allah menerima amal kita. Dan juga jika biasanya kita kurang disiplin dalam puasa sunnah, kita bisa melatih diri dengan lebih menjaga lisan, hati, dan perbuatan dari hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir, wasyaddal mizar, tidak menggauli istri-istrinya. Tidak menggauli istri-istrinya di sini adalah agar kita bisa lebih fokus untuk beritikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah, menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Rasulullah SAW sangat menganjurkan itikaf di 10 malam terakhir. Namun, bagi yang tidak bisa beritikaf penuh, kita bisa mengambil inti dari itikaf, yaitu mengurangi aktivitas kurang bermanfaat seperti menonton TV dan juga bermain handphone terlalu lama. Menggunakan lebih banyak waktu di masjid, misalnya datang lebih awal sebelum sholat dan tetap di masjid setelah sholat untuk berzikir atau membaca Al-Quran. Itikaf adalah ibadah yang mengharuskan seseorang untuk fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan segala kesibukan duniawi termasuk hubungan suami istri. Jamaah Yarsi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghafalkan poin-poin tadi, semoga kita semua dapat memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga harus meraih keberkahan, ampunan, serta keutamaan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam menjalani ibadah di malam-malam yang penuh keberkahan ini. Mari kita sama-sama berdoa agar setiap amal kita diterima, dosa-dosa kita diampuni, dan kita juga termasuk golongan yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya tutup dengan doa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.